Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, ketemu lagi dengan Cik Kuncis. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Jangan lupa siapkan alat tulisnya. Buku tema 2 jangan lupa. Kita mulai pelajaran dengan berdoa. Yuk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 4. Disimak baik-baik ya, jangan di-skip. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Muatan bahasa Indonesia membuat peta pikiran dari teks sejarah. Peta pikiran juga dapat kamu gunakan untuk membandingkan informasi penting dari teks sejarah. Berikut langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Kemudian, buatlah kerangka peta pikiran dengan aspek apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Yang ketiga, tulislah informasi setiap bagian teks sesuai peta pikiran yang dibuat. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Kita bahas satu persatu yuk. Perjanjian Linggarjati 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingan dari Perjanjian Linggarjati. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Sumber Wikipedia. Pelanggaran Perjanjian Linggarjati. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Akhirnya,
pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda I. Yang kedua, Perjanjian Renville 8 Agustus 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh KTN atau Komisi Tiga Negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Hasil perundingannya, 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang ketiga, Perjanjian Rum-Royen 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag, Belanda. Hasil pertemuan yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Dan yang keempat adalah Konferensi Meja Bundar atau KMB. 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari KMB antara lain: 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun setelah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi maksudnya, dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Itulah tadi beberapa upaya untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai,
maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.